Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya, kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5 tentang tugasku sehari-hari. Tolong disimak dengan baik ya anak-anak video pembelajarannya. Coba kalian buka buku tematik kalian pada halaman 27. Kalian baca teks di bawah ini yang berjudul belanja ke pasar. Hari ini, Sofia ikut ibu pergi ke pasar. Ini adalah pertama kalinya Sofia ke pasar. Biasanya, ia selalu menolak diajak ke pasar. Alasannya karena capek berjalan keliling pasar. Sofia terkejut melihat keramaian pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar, banyak sekali dijual berbagai kebutuhan pokok. Ibu segera mencari barang-barang yang ingin dibeli. Ibu melakukan tawar-menawar dengan pedagang. Ibu membeli sayuran Rp5.000, ikan Rp10.000, tempe Rp3.000, tahu Rp2.000, dan telur Rp8.000. Kemudian mereka pun pulang. Nah, setelah belanja ke pasar, coba kalian buat dan isi tabel belanjaan Ibu Salman dan Ibu Sofia. Berdasarkan teks belanja ke pasar, adapun barang-barang belanjaan Ibu, yang pertama adalah sayuran, harganya Rp5.000. Yang kedua, ikan, harganya Rp10.000. Yang ketiga, tempe, Rp3.000. Yang keempat, tahu, Rp2.000. Dan yang terakhir, telur, seharga Rp8.000. Inilah tabel barang belanjaan Ibu. Selanjutnya, kesetaraan nilai uang. Apa sih kesetaraan nilai uang itu? Arti kesetaraan nilai uang itu maksudnya uang yang sama. Misalnya, satu lembar uang kertas Rp10.000 dapat ditukar dengan beberapa keping atau lembar uang menjadi Rp10.000 juga, seperti itu. Ini contohnya. Nah, ini nilai uang Rp20.000. Dapat kita tukar dengan Rp10.000 dan Rp10.000. Tapi nilainya sama-sama dengan Rp20.000. Inilah yang disebut dengan kesetaraan nilai uang. Rp5.000. Coba kalian perhatikan. Rp5.000 kita dapat tukar dengan beberapa lembar uang lainnya yang senilai juga Rp5.000. Berapa saja? Ini dia. Uang Rp2.000, uang Rp2.000, dan uang Rp1.000, uang logam Rp1.000. Maka nilainya sama-sama dengan Rp5.000. Selanjutnya, uang yang dapat ditukar dengan Rp5.000 lagi yaitu uang Rp2.000, uang Rp1.000, dan uang Rp2.000. Uang Rp5.000 juga dapat ditukar dengan beberapa keping uang Rp1.000. Ini dia. 5 keping uang Rp1.000 dan berjumlah Rp5.000. Ini juga uang Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah 1 keping Rp1.000, Rp5.000 dapat ditukar dengan Rp1.000 uang kertas. 5 lembar Rp1.000 uang kertas. Ini dia kesetaraan nilai uang.
Selanjutnya, mengaplikasikan sila kelima Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila kelima Pancasila dan bunyi sila kelima Pancasila? Lambang sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengaplikasikan sila kelima Pancasila apa saja? Perhatikan di bawah ini. Tidak bersikap boros adalah salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila. Memilih dan membeli barang sesuai kebutuhan adalah contoh tidak bersikap boros. Adapun contoh lain tidak bersikap boros yang anak soleh dapat lakukan di rumah adalah yang pertama, mematikan lampu di siang hari. Ini adalah dengan cara berhemat atau tidak bersikap boros dengan mematikan lampu di siang hari. Yang kedua, memakai air secukupnya atau tidak berlebihan. Yang ketiga, menabungkan sisa uang jajan. Nah, sedari kecil kita harus berlatih agar kita tidak bersikap boros. Dengan bersikap hemat membuat kita dapat menyisihkan uang saku. Contohnya dengan Ibu Salman membuat tabel belanjaan. Tadi kan pada bacaan teks belanja di pasar, Ibu Salman membuat tabel belanjaan agar membantunya berhemat saat belanja. Berhemat artinya kita dapat memiliki kelebihan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak bersikap boros sesuai sila kelima Pancasila. Gemar membantu orang lain sesuai sila kedua Pancasila. Seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh bersikap boros. Kita harus berhemat dengan menabungkan sisa uang jajan kita untuk keperluan yang lainnya. Selanjutnya, kita membuat alat musik sederhana. Apa saja alat dan bahannya? Alat dan bahan untuk membuat alat musik sederhana. Yang pertama, 5 keping uang logam Rp100. Kedua, botol bekas minuman kemasan yang sudah bersih dan kering. Ketiga, lakban coklat. Keempat, spidol permanen. Kelima, stiker atau pita atau origami. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, masukkan uang logam ke dalam botol bekas. Yang kedua, rapatkan tutup botol dengan botolnya. Yang ketiga, kocoklah sampai terdengar bunyi. Yang keempat, lekatkan lakban coklat menutupi seluruh permukaan botol bekas. Yang terakhir, yang kelima, tempelkan stiker atau pita atau gambar-gambar tulisan yang baik sesuai seleramu di botolnya. Seperti itu. Inilah cara membuat alat musik sederhana dengan 5 keping uang logam dan botol bekas minuman kemasan. Semoga kalian dapat mempraktikannya di rumah dan membuatnya bersama orang tua kalian ya. Selanjutnya, kita belajar tentang pasar tradisional dan pasar modern. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 34. Kalian bacalah teks percakapan di bawah ini. Salman baru saja pulang belanja dari pasar modern di kota bersama ayah. Sofia segera mengajukan banyak pertanyaan kepada Salman. Kak Salman, bagaimana kebersihan di pasar modern? Masya Allah, bersih sekali lingkungan pasar modern, Dik. Sampai sampah sayuran dan buah dibuang di tempat sampah. Apa ada proses tawar-menawar, Kak, seperti di pasar tradisional? Tidak ada, Dik. Semua barang yang dijual sudah ada label harganya. Kalau mau beli, tinggal ambil dan membayar sesuai harga yang tertera di label harganya. Panas tidak suasananya, Kak? Tidak dong. Pasar modern dibuat nyaman dengan bangunan yang tinggi dan sirkulasi udara yang baik. Enak sekali ya. Lain kali aku ikut ayah ke pasar modern.
Nah, dari bacaan pasar tradisional dan pasar modern, kalian dapat mengenal ciri-ciri pasar. Apa saja ciri-ciri pasar tradisional dan pasar modern? Ini adalah ciri-ciri pasar tradisional. Yang pertama, ciri-ciri pasar tradisional adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sedangkan pasar modern tidak adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli karena barang yang dijual sudah ada label harganya, sudah ditetapkan harganya. Yang kedua, ciri-ciri pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional, lingkungan pasar tradisional tidak sebersih pasar modern. Sedangkan pasar modern, lingkungan pasarnya itu lebih bersih. Yang ketiga, pasar tradisional suasananya biasanya itu lebih panas dibandingkan pasar modern. Sedangkan pasar modern itu tempatnya lebih nyaman karena suasananya tidak panas. Suasananya juga di dalam ruangan seperti itu. Nah, inilah ciri-ciri pasar tradisional dan pasar modern. Anak-anak, di pasar, Ayah dan Salman juga ada bertemu dengan banyak penjual barang. Orang yang memperjualbelikan barang itu disebut pedagang. Tahukah kamu, Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang hebat. Rasulullah mulai belajar berdagang dari pamannya Abu Talib. Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang bekerja keras dan sangat amanah. Semua orang di masa itu sangat senang melakukan jual beli kepada Nabi Muhammad. Semua orang senang bekerja sama dengan Rasulullah SAW. Disiplin, bekerja keras, jujur, dan dapat dipercaya itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, selain itu, saat menemani ayah di pasar, Salman juga bertemu dengan banyak orang. Salman senang memperhatikan berbagai penampilan orang-orang yang ditemuinya di pasar modern. Di pasar, Salman bertemu banyak orang. Salman ada bertemu Pak Zainuddin, pedagang daging. Pak Zainuddin berjenis kelamin laki-laki. Ayah membeli telur dari Ibu Mira. Ibu Mira ini berjenis kelamin perempuan. Di rumah, Salman memiliki banyak teman. Teman Salman ada yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, Allah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pastinya teman-temanmu di rumah dan di sekolah ada yang laki-laki dan perempuan juga kan? Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, dari pembelajaran ini kita sudah mengenal ciri-ciri pasar, kita juga dapat mengenal ada banyak ciri-ciri orang di pasar. Selain ciri-ciri pasar tradisional dan pasar modern, kita juga dapat menemukan ciri-ciri orang di pasar. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan juga ada yang berjenis kelamin perempuan. Seperti itu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah ucapkan. Semoga pembelajaran pada hari ini kalian dapat memahaminya. Jangan lupa tonton lagi video pembelajarannya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.